Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PPT kami. Di sini struktur keanggotaan itu ada saya sebagai moderator, dan Windy Jessica ada pemateri, dan Angelin Romauli Boru Tambunan sebagai materi kedua. Oke, lanjut ke pembahasan. Di sini ada 2.1. Definisi masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan merupakan isu yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Di Indonesia, masalahnya ketenaga kerjaan meliputi kesenjangan antara peningkatan penduduk, usia kerja, dan kesempatan kerja yang tersedia, yang dapat menyebabkan pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, masalah ketenaga kerjaan juga terkait dengan kualitas tenaga kerja, upah, pelanggaran terhadap peraturan ketenaga kerjaan, dan masalah ketenaga kerjaan global. 2. Dampak masalah ketenaga kerjaan di Indonesia terhadap perekonomian. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia memiliki beberapa dampak terhadap perekonomian, antara lain: A. Pengangguran. Masalah ketenaga kerjaan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kondisi perekonomian. B. Rendahnya produktivitas. Masalah ketenaga kerjaan dapat menyebabkan produktivitas pekerjaan yang rendah, yang pada pasangannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. C. Menurunnya investasi. Masalah ketenaga kerjaan dapat menghambat investasi karena pemerintah mungkin lebih fokus pada mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan daripada meningkatkan investasi. D. Meningkatkan biaya produksi. Masalah ketenaga kerjaan dapat menyebabkan biaya produksi meningkat karena perusahaan harus menggantikan pekerjaan yang tidak mampu atau hilang secara sering. E. Buruknya kualitas produk. Masalah ketenaga kerjaan dapat menyebabkan kualitas produk yang buruk karena pekerjaan yang tidak mampu dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. F. Ketidakpastian tenaga kerja. Masalah ketenaga kerjaan dapat menyebabkan gangguan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kebijakan pemerintah. 2.3. Berbagai masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Beberapa masalah ketenaga kerjaan di Indonesia antara lain: yang pertama itu ada A. Rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan tenaga kerja minim dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi. B. Rendahnya jumlah tenaga kerja yang didasarkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya ketenaga kerjaan, keterampilan, dan keahlian. C. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata, di mana sebagai besar tenaga kerja berada di Pulau Jawa. D. Jumlah kerja angkatan yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, yang menyebabkan banyaknya pencari kerja yang tidak terserap oleh kesempatan kerja yang ada. E. Tingginya biaya produksi yang mengakibatkan sulitnya hasil produksi Indonesia bersaing dengan produk negara lain. F. Rendahnya upah buruh dibandingkan dengan negara-negara lain. G. Munculnya ketidaksesuaian antara perusahaan dengan tenaga kerja yang sesuai, yang dapat meningkatkan penurunan. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Windy Jessica. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Jadi di sini ada beberapa langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah. Yang pertama itu mengenai kebijakan dalam hal pendidikan, di mana pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan para tenaga kerja melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja. Yang kedua itu tentang pembangunan hukum, di mana pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan melalui pembangunan hukum, termasuk peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, lembaga kerja bersama berpartit, lembaga kerja sama tripartit, dan pengawasan serta perlindungan tenaga kerja. Dan yang ketiga itu ada tentang pelatihan kerja. Pemerintah juga melakukan berbagai program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Yang keempat itu ada tentang penyediaan lapangan pekerjaan.
tentang pemerintah berupaya menciptakan lapangan kerja melalui berbagai program pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi besar. Dan yang kelima itu tentang perlindungan tenaga kerja, di mana pemerintah juga berupaya melindungi hak-hak tenaga kerja melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Yang selanjutnya itu ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama itu jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah penduduk yang besar menghasilkan angkatan kerja yang besar, tetapi pencari pekerja lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Yang kedua itu ada tentang mutu kerja yang relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja di Indonesia. Upah buruh di Indonesia masih relatif rendah dibanding dengan negara-negara lain seperti Serbia, Cina, Rusia, Singapura, dan Malaysia. Yang ketiga itu ada tentang persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar angkatan kerja Indonesia berbasis di Pulau Jawa, sementara itu daerah utama lainnya masih dianggap kekurangan tenaga kerja, terutama dibanding pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang keempat itu pengangguran. Masalah tenaga kerjaan dapat timbul karena berbagai faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia karena hingga saat ini masih banyak penurunan. Dan yang kelima itu tentang infrastruktur yang terbatas. Jumlah infrastruktur yang masih terbatas seperti panjang jalan dan jumlah jembatan mengakibatkan sering terjadinya kemacetan di berbagai daerah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Angelina. Baik, terima kasih kepada pembaca sebelumnya. Saya akan melanjutkan membaca tentang kesimpulan dari hasil makalah kami ini, yaitu yang dimana permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia meliputi peningkatan antara peningkatan usia kerja penduduk dengan kesempatan kerja yang tersedia, yang dapat menimbulkan pengangguran dan berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. Permasalahan ketenaga kerjaan juga terkait dengan keterbatasan lapangan kerja, pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja, dan indeks pembangunan manusia. Adapun saran dalam penelitian kami ini yaitu yang pertama ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, memperluas lapangan kerja melalui pembangunan di pedesaan. Yang ketiga, memperbaiki regulasi terkait ketenaga kerjaan, termasuk perlindungan hukum bagi pekerja dan penyelesaian gangguan hubungan industrial. Yang keempat, mengurangi perbedaan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Yang kelima, mendorong peningkatan mutu tenaga kerja melalui peningkatan tingkat pendidikan dan keterampilan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, sekian dari kelompok kami. Mungkin lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.